ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita masih membahas tentang hak-hak suami. Hak suami yang ke-9 adalah istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan seizin suami. Ini merupakan hak suami. Jadi berdosa seorang istri berpuasa sunnah tanpa seizin suami. Jika suami bermukim di kampung halamannya dan tidak bepergian, ada kalanya dia menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan puasanya, yaitu berlawanan dengan puasa istri, seperti membutuhkan bantuannya, memintanya melakukan sesuatu, menyiapkan makanan untuk tamu, atau suatu keperluan yang tidak sejalan dengan puasa. Yang jelas membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, yang tentunya hal-hal tersebut akan lemah jika dilakukan dengan berpuasa sunnah. Melayani suami, melayani kebutuhannya, melayani makannya, melayani tamu-tamu suami, mengurus rumah tangga, tentunya ini tidak akan maksimal jika seorang istri berpuasa. Dan pelayanan kepada suami adalah wajib, sementara puasa dia adalah puasa sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sebab pengharaman ini karena suami mempunyai hak untuk melakukan hubungan seksual dengannya di setiap saat, dan haknya wajib segera ditunaikan serta tidak hilang dengan amalan sunnah atau kewajiban yang bisa ditunda. Istri dilarang berpuasa tanpa seizinnya, namun jika ia ingin bersenggama dengannya dibolehkan dan puasanya menjadi batal. Tidak lain karena biasanya seorang muslim menganggap sebagai masalah besar jika ia menghentikan puasa dengan membatalkannya. Di antara hak terbesar suami adalah berhubungan dengan istrinya. Dan itu seorang istri harus melayani suaminya kapanpun ketika suaminya menginginkan, baik di malam hari maupun di siang hari. Meskipun ketika seorang istri berpuasa sunnah, dia dibolehkan melayani suaminya, dibolehkan melayani hubungan seks dengan suaminya, dan otomatis puasanya menjadi batal. Namun terkadang seorang suami dia merasa berat untuk menjadikan puasa istrinya menjadi batal. Seorang muslim karena penghormatannya terhadap syariat Allah, pengagungannya terhadap syariat Allah, meskipun itu adalah puasa sunnah, maka dia akan menjadi enggan jika dia menginginkan berhubungan dengan istrinya di siang hari sementara istrinya dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu maka lebih baik tidak berpuasa sekaligus, agar suami tidak ada
ketidakenakan ketika mengajak hubungan istrinya di siang hari. Karena di siang hari ketika mendapati istrinya berpuasa, meskipun boleh-boleh saja dia berhubungan dengan istrinya yang berpuasa sunnah, namun terkadang terhalangi oleh perasaan. Maka agar hilang perasaan ini, maka dianjurkan istri jika ingin berpuasa maka meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Tidak diragukan bahwa yang utama ialah kebalikan dari hal tersebut jika tidak ada dalil yang memakruhkannya. Artinya kebalikannya adalah tidak berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih." Tidak halal bagi wanita melaksanakan puasa. Tidak halal berarti haram. Haram berarti mendapatkan dosa. Tidak halal bagi wanita melaksanakan puasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Jadi jika ada seorang istri yang berpuasa sunnah tanpa izin suami, maka puasanya sia-sia bahkan mendapatkan dosa. Ketika istri Safwan bin Mu'attal datang untuk mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku Safwan bin Mu'attal memukulku jika aku mengerjakan salat dan membatalkan puasaku jika aku berpuasa, serta ia tidak mengerjakan salat subuh hingga terbit matahari." Ketika itu Safwan berada di sisi beliau. Maka beliau bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya. Safwan menjawab, "Wahai Rasulullah, adapun ucapannya, ia memukulku ketika aku salat karena ia membaca 2 surat padahal aku telah melarangnya." Maka beliau bersabda, "Seandainya 1 surat saja, niscaya sudah cukup bagi manusia." Ia melanjutkan, adapun ucapannya membatalkan puasaku karena ia terus berpuasa padahal aku seorang pemuda dan aku tidak dapat menahan syahwatku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Ia melanjutkan, adapun ucapannya bahwa aku tidak mengerjakan sholat hingga matahari terbit karena kami adalah keluarga yang telah diketahui mengenai hal itu, yang nyaris kami tidak bangun hingga matahari terbit. Beliau bersabda, jika engkau sudah bangun maka sholatlah. Banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW berusaha tabayyun dari setiap laporan yang datang kepada beliau. Tidak serta-merta menghukumi. Berbeda dengan kita ketika ada pertanyaan seperti ini, seorang wanita datang kepada kita bertanya, "Suamiku melarang untuk sholat." Pasti kita akan langsung marah, dasar suami bejat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta melakukan seperti itu. Karena yang melaporkan wanita, dan ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa wanita itu pandai benar bersilat lidah. Jadi apa yang dilaporkan berbeda dengan kenyataan, meskipun ada sisi samanya, tapi dengan menggunakan bahasa. Jadi paling ahli para wanita itu jadi wartawan. Jadi antara realita dengan berita itu bisa berbeda 180 derajat. Memang kejadiannya ada, tapi dengan bahasa yang berbeda, menggiring opini seseorang sehingga menilai dengan penilaian yang keliru. Istri Safwan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Safwan melarangku untuk sholat." Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safwan ditanya oleh Rasulullah, "Apakah benar engkau melarang istrimu sholat?"
Ternyata tidak. Aku hanya melarang dia membaca 2 surat karena nggak sabar, kelamaan nunggunya. Karena sholat dengan 1 surat itu cukup. Terlebih Sofwan ini masih muda, yang syahwatnya menggelora, tidak sabar kalau istrinya membaca dua surat. Habis An-Naba tidak ruku tapi dilanjut dengan An-Nazi'at. Misalnya seperti itu. Jadi menginginkan istrinya ini sholatnya pendek saja. Jangan baca sampai dua surat. Maka Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Sofwan, artinya tidak menyalahkan karena dia memiliki hak atas istrinya. Membaca 2 surat di dalam 1 rakaat boleh, dan itu sering juga dilakukan oleh Nabi atau beberapa kali dilakukan oleh Nabi SAW, baik surat-surat pendek maupun surat-surat yang panjang. Dalam salat witir Nabi SAW menggabung antara surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dalam 1 rakaat terakhir. Pernah Nabi SAW menggabung antara surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran dalam 1 rakaat. Surat yang sangat panjang tentunya. Itu adalah hukumnya boleh. Dan seorang mendapatkan tambahan pahala dengan menambahkan bacaan. Namun karena Sofwan ini masih muda, syahwatnya masih menggelora, tidak sabar menunggu istrinya sampai membaca lebih dari satu surat. Maka yang dilarang bukan sholatnya, tapi menambah 1 surat lagi setelah dia membaca satu surat. Kemudian melarang puasa, ini pun tidak benar. Karena apa? Dia seorang pemuda sementara istrinya rajin berpuasa, tentunya akan menyiksa seorang pemuda. Karena tujuan dari menikah, di antara tujuan terbesarnya adalah berhubungan intim. Tentunya ini akan terhalangi jika salah satu dari kedua pasangan tersebut berpuasa. Kemudian adapun yang terakhir, memang Sofwan ini sudah terkenal. Sofwan ini terkenal kalau sudah tidur susah bangunnya. Jadi kekurangan yang memang susah untuk disembuhkan. Namun Nabi SAW memberikan job yang sesuai dengan potensi yang ada pada Sofwan. Job orang yang suka tidur apa? Kalau sudah tidur susah bangun. Dan ini termasuk keahlian Nabi SAW, pandai membaca potensi-potensi yang ada pada sahabat-sahabatnya. Yang suaranya lantang dijadikan muadzin, yang hartanya banyak dianjurkan untuk bersedekah, berinfak yang banyak, yang lihai di medan perang dijadikan panglima perang, dan begitu seterusnya. Ini adalah kelebihan Nabi SAW menempatkan sahabat-sahabatnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Karena an-nasu kal ma'adin, kata Nabi SAW, manusia itu seperti barang tambang. Ada besi, ada emas, ada perak. Masing-masing memiliki potensi yang kalau kita salah menempatkan dari potensi-potensi yang ada,
maka kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Fungsi besi untuk senjata, untuk pisau, untuk golok, untuk pedang, bisakah dijadikan perhiasan? Bisa, tapi tidak maksimal. Sebaliknya emas, fungsinya untuk apa? Perhiasan. Bisakah dijadikan pisau? Bisa, tapi enggak maksimal. Mana yang lebih utama antara besi dengan emas? Semuanya memiliki manfaat yang besar jika kita tempatkan pada potensi yang ada pada masing-masing barang tersebut. Kalau emas kita jadikan pisau, kita jadikan golok, ya enggak maksimal. Kita tidak akan meraih dari fungsi pisau dan golok. Menyembelih ayam pakai pisau emas, enggak maksimal. Ayamnya justru tersiksa. Sebaliknya, pakai perhiasan dari besi. Belikan istri kalung dari besi atau bahkan baja. Akhirnya bukan kayak istri lagi, kayak sapi. Nah, ini penting ya. Penting kita memahami potensi orang-orang di sekitar kita. Jangankan memahami potensi orang-orang di sekitar kita, terkadang kita saja tidak ngerti apa sih potensi yang saya miliki, sehingga apa yang terjadi sering sekali kita menempatkan diri kita yang besi sebagai emas, atau sebaliknya diri kita yang emas kita tempatkan sebagai besi, sehingga kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kelebihan beliau, mengetahui, memahami potensi-potensi yang ada pada para sahabatnya, termasuk potensi pada Sofwan Ibnu Mu'attal yang suka tidur. Kalau sudah tidur susah untuk dibangunkan. Maka dia diberi tugas kalau sedang berpergian, berombongan, dia berada di paling belakang untuk menyapu dari belakang. Berpergian di zaman dahulu berbeda dengan berpergian di zaman sekarang. Ya, dulu mengendarai onta, menunggang kuda, sehingga terkadang ada barang-barang yang terjatuh dari hewan tunggangan dan yang mengendarai tidak terasa. Ya, sudah diikat sedemikian rupa, namun terkadang terjatuh. Berbeda dengan sekarang, ya pakai mobil dimasukkan bagasi langsung dikunci, aman. Dahulu tidak seperti itu. Maka Sofwan Ibnu Mu'attal tugasnya di belakang, barangkali ada barang yang tercecer, barangkali ada yang ketinggalan, dan termasuk ketika perang Al-Muraisi', Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan, maka bertemu dengan Sofwan Ibnu Mu'attal. Maka Nabi SAW memberikan tugas yang sesuai dengan Sofwan. Jadi ketika diumumkan rombongan mau kembali melanjutkan perjalanan, bergerak, semuanya sudah bangun, sudah siap, Sofwan masih tertidur, ya biarkan, memang tugas dia di belakang. Biarkan bangun sebangunnya, yang lain segera. Nah, tugas Sofwan berada di belakang, menyapu dari belakang. Inilah kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca potensi-potensi para sahabatnya. Maka jika kita melihat ada saudara kita ya, yang ingin bergabung dengan kita menjadi kepanitiaan,
dalam dakwah, dalam daurah, di yayasan. Maka jangan langsung kita bisanya apa sih, cuman tidur doang. Maka kita bisa lihat apa sih kelebihan dia, apa yang bisa dia lakukan dengan tidur. Dan tentunya tidak hanya tidur saja yang mungkin kita lihat itu sebuah kekurangan, tapi mari kita berusaha membacanya sebagai potensi. Orang pelit pengen bergabung dalam dakwah, oh ini orang pelit banget, potensinya apa? Jadikan bendahara, duit akan awet. Misal ya. Baik, yang jelas dari kisah ini bahwa hak suami itu lebih besar harus ditunaikan oleh seorang istri daripada amalan-amalan sunnah apapun, apakah itu sholat maupun puasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki mempunyai istri. Si istri senantiasa berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail. Setiap kali suaminya mengajaknya ke tempat tidurnya, ia menolaknya, serta lebih mendahulukan sholat malam dan berpuasa di siang hari daripada mentaati suami. Apakah itu dibolehkan? Beliau menjawab, itu tidak halal baginya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya berdasarkan ijma'. Dan ijma' ini merupakan dalil yang sangat kuat. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa seorang istri harus mendahulukan hak suami daripada amalan-amalan sunnahnya. Bahkan ia wajib mentaatinya ketika suaminya memintanya ke tempat tidur. Itu adalah kewajiban atasnya. Adapun qiyamul lail dan puasa di siang hari adalah amalan sunnah. Maka bagaimana mungkin seorang mukminah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidznih wa la ta'dzana fi baitihi illa biidznih. Tidak halal bagi wanita melaksanakan puasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya, dan tidak pula memberi izin orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan seizinnya. Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya juga meriwayatkannya dengan redaksi, wanita tidak boleh berpuasa 1 hari di luar bulan Ramadan sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Jika Nabi SAW telah mengharamkan atas wanita berpuasa sunnah ketika suaminya berada di rumah kecuali dengan seizinnya, maka ia justru menolak sebagian kewajibannya terhadap suaminya karena alasan berpuasa. Bagaimana jadinya ketika suami memintanya lalu ia menolaknya? Dalam As-Sahihain disebutkan dari Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulul mar'ata ila firashihi fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbiha wa fi lafdin illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta tusbih." Jika suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya tetapi ia menolak, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Dalam lafaz yang lain dinyatakan, melainkan Rabb yang berada di atas langit menjadi murka kepadanya hingga pagi hari. Jadi penolakan seorang istri terhadap ajakan suaminya meskipun dia beralasan mengamalkan amalan sunnah tetap terancam mendapatkan laknat malaikat dan juga murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hak yang ke-10, hak suami atas istrinya ialah tidak menyakitinya, tidak menyakiti suami serta tidak menuntut kepadanya sesuatu yang tidak dibutuhkan dan melebihi kesanggupannya, melebihi kesanggupan suami. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain
la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun ay dha'ifu rahilin yushiku an yufariquki ilaina. Tidaklah seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan istrinya yang berasal dari bidadari berkata, jangan sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Ia hanyalah seorang yang lemah yang nyaris meninggalkanmu untuk pergi kepada kami. Jadi di sini larangan seorang istri menyakiti suami, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan yang marah kalau suami disakiti oleh istrinya, yang marah adalah bidadari. Maka hadis ini juga penenang bagi suami kalau istri sedang marah. Alhamdulillah, ada yang jauh lebih cantik yang belain. Jadi tenang, tidak mudah sakit hati. Bagi istri, ingat kalau sedang menyakiti suami, maka yang bela suami adalah bidadari. Suami jangan mudah sakit hati ketika istrinya marah, ketika kecewa terhadap sikap maupun perkataan istri, jangan kecewa. Yang membela antum adalah bidadari. Jadi ketika diomelin oleh istri, bayangkan bidadari sedang bela, sedang menunggu antum. Bidadari mengatakan la tu'dhih, jangan engkau sakiti dia. Dan ini adalah berita gaib yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwas shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jujur dan terpercaya, dan wajib kita imani bahwa setiap suami muslim yang disakiti oleh istrinya, maka bidadari yang membelanya. Di antara menyakiti suami ialah menyebarkan rahasianya, dan ini adalah haram. Oleh karenanya seorang istri berkewajiban untuk tidak menyebut-nyebut keburukannya di tengah-tengah khalayak, tidak menyebarkan rahasia dan tidak mengabarkan berbagai aib tersembunyi yang diketahuinya dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah." Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah berkata, menurut Al-Imam An-Nawawi dan Qatadah, makna hafidhatun lil ghaibi ialah memelihara apa yang wajib dipeliharanya, baik diri maupun harta, ketika suaminya tidak ada. Menurutku, termasuk dalam kategori firman-Nya ini adalah merahasiakan segala yang terjadi di antara mereka dengan suami mereka saat berduaan, terutama pembicaraan kotor. Lalu bagaimana halnya dengan memelihara kehormatan? Jadi kalau apa yang terjadi di antara keduanya saja wajib dijaga oleh istri, terlebih kehormatan istri. Ketika suami tidak ada, maka istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan suami tiada lain juga menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berhubungan dengan laki-laki lain ketika suaminya tidak ada, baik hubungan yang kecil terlebih-lebih hubungan yang besar. Meskipun hanya saling menyapa
melalui media sosial tidak dilakukan. Ini adalah bentuk penjagaan seorang istri terhadap suami. Ini masuk dalam kategori hafizatun lil ghaibi, menjaga suami ketika gaib, ketika suami tidak ada. Syekh Muhammad bin Ismail berkata, memelihara diri ketika pasangannya tidak ada adalah kewajiban atas masing-masing suami istri. Tapi kewajiban ini lebih dipertegas lagi bagi wanita, karena bahayanya sangat besar jika meremehkannya, yang akan memberikan berbagai dampak terburuk, baik berkaitan dengan agama maupun dunia, dan menghancurkan tatanan keluarga. Wanita solehah adalah wanita yang memelihara kepentingan suaminya ketika dia sedang tidak ada, memelihara kehormatan dengan tidak berzina, memelihara rahasia dengan tidak menyebarkannya, dan memelihara nama baik dengan tidak menjadikannya sebagai gunjingan di mulut orang lain. Ada sejumlah hadis sahih tentang keharaman menyebarkan rahasia bersebadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ay yubashiruha bil jima' ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan istrinya dan istrinya melakukan persetubuhan dengannya, kemudian ia menyebarkan rahasia istrinya. Dan hadis yang diriwayatkan dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha bahwa dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kaum laki-laki dan perempuan sedang duduk-duduk, lalu beliau bersabda, mungkin seseorang menceritakan apa yang dilakukan terhadap istrinya, dan mungkin seorang wanita menceritakan apa yang dilakukannya bersama suaminya. Mereka diam, maka aku berkata, iya wahai Rasulullah, sungguh kaum wanita biasa melakukannya dan juga kaum pria melakukannya. Beliau bersabda, jangan lakukan, karena perbuatan itu tidak lain bagikan syaitan laki-laki bertemu syaitan perempuan di suatu jalan lalu menyetubuhinya, sedangkan orang-orang melihatnya. Jadi orang yang menceritakan hubungan jima, baik suami atau istri, yang menceritakannya kepada orang lain seperti mempertontonkan zina. Bahkan wanita berkewajiban menunjukkan sifat qanaah dan ridho dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Istri harus mengetahui kemampuan finansial suaminya dan menyertai suaminya dengan qanaah dan sabar. Ia semestinya meneladani ummahatul mukminin. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, pernah keluarga Muhammad tidak makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan, demi Allah wahai keponakanku, sesungguhnya kami melihat bulan Tsabit, kemudian bulan Tsabit, kemudian bulan Tsabit, 3 kali bulan Tsabit dalam 2 bulan. Sedangkan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinyalakan api. Artinya apa? Tidak ada yang dimasak. Aku bertanya, wahai bibi, lalu beliau memberi makan apa kepada kalian? Ia menjawab, kurma dan air. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tetangga Ansor yang memiliki banyak kambing, yakni kambing yang diberikan oleh pemiliknya untuk diminum susunya, kemudian dikembalikan lagi. Mereka biasa mengirimkan sebagian air susunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberi minum kami dengannya. Seorang saleh berkata, wahai manusia, jika engkau meniti jalan qanaah, maka sesuatu yang paling sedikit akan mencukupimu. Jika tidak, maka dunia dan seisinya tidak akan mencukupimu. Nabi SAW bersabda, warda bima qasamallahu laka
takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia paling kaya. Nasihat terakhir ini dikhususkan kepada para istri, karena memang tidak bisa dipungkiri tabiat wanita itu suka harta. Maka biasanya dalam mencari jodoh, kalau laki-laki itu mencari yang cantik. Kalau sudah lihat yang cantik, semua kekurangan yang ada akan termaafkan. Karena rata-rata laki-laki itu mata keranjang. Sebaliknya wanita yang dijadikan standar itu adalah kemapanan. Kalau dompetnya tebel meskipun mukanya bopeng termaafkan. Karena rata-rata wanita itu matre. Maka demikian, karena yang menjadi standar adalah kecantikan dan harta, maka yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga ketika terganggu kecantikan dan harta. Seorang suami tidak akan betah lagi di rumah ketika kecantikan istrinya sudah berubah atau beruban. Begitu juga seorang istri, karena standar yang dia jadikan patokan sebelum menikah adalah harta, ketika terjadi gangguan pada harta suami, maka dia akan bertingkah. Maka nasihat untuk para istri adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian suami, bersyukur apa yang diberikan suami kepadanya, dan tidak dianggap bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka seorang istri, berapapun yang diberikan oleh suami, syukuri. Dengan syukur itulah akan menjadi kunci ditambahnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Maka kebanyakan suami yang sukses dalam usaha mereka, di samping mereka adalah istri-istri yang qanaah. Dan banyak suami yang gagal dalam usaha karena di sisinya adalah istri yang tamak. Dan ini akan mempengaruhi cara suami mencari rizki. Istri yang qanaah dengan istri yang tamak akan mempengaruhi suami dalam mencari rizki. Al-Hasanul Basri rahimahullah mengkisahkan ketika dia berkunjung di salah satu pasar di Makkah. Dia melihat-lihat para pedagang, ada seorang pedagang yang banyak bersumpah terhadap barang-barang dagangannya. Demi Allah ini barang bagus, demi Allah ini barang berkualitas. Dan tentunya tercela seseorang banyak bersumpah dalam barang dagangannya. Karena sumpah itu merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak jika hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Sekali dua kali
tidak masalah. Tapi kalau setiap menawarkan barang selalu mengikut sertakan nama Allah Subhanahu wa taala agar orang percaya pada barang yang dia tawarkan, maka ini bentuk pelecehan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang banyak bersumpah pada dagangannya biasanya adalah orang bohong. Orang yang bohong pada barang-barang yang dia tawarkan. Maka Al-Hasanul Basri mengatakan dalam hatinya, aku tidak layak bermuamalah dengan orang seperti ini. Tahun berikutnya Al-Hasanul Basri mendatangi tempat yang sama, melihat laki-laki tersebut sudah berubah, berdagang dengan jujur, berdagang dengan baik. Maka dia datangi pedagang tersebut, wahai fulan, bukankah engkau tahun lalu berdagang dengan banyak bersumpah, dan aku lihat engkau hari ini begitu tenang, apa yang membuatmu berubah? Maka orang tersebut menceritakan, dulu aku memiliki istri yang sangat tamak, banyak tuntutan. Jadi setiap pulang dari pasar selalu digeledah, memenuhi target atau tidak. Sehingga dia tertuntut untuk bagaimanapun caranya mendapatkan penghasilan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh istrinya. Kewalahan. Jadi meskipun harus berbohong, banyak bersumpah, harus dia lakukan. Kemudian dia bercerai dengan istri yang tamak tersebut. Karena tidak terpenuhi targetnya, istrinya akhirnya tidak bisa bersabar. Kemudian dia menikah dengan wanita lain. Dan wanita yang kedua ini adalah wanita yang qanaah. Setiap kali laki-laki ini hendak pergi ke pasar, istrinya mengatakan, berwasiat kepada suaminya, carilah rizki yang halal. Sungguh istrimu ini lebih bisa bersabar dalam kelaparan daripada siksa api neraka. Sungguh istrimu ini tidak akan bisa bersabar pada siksa api neraka dan bisa bersabar pada rasa lapar. Maka istri yang qanaah ini mempengaruhi karakternya, mempengaruhi tabiatnya dalam berdagang. Maka hendaknya para istri menguatkan suaminya, mendorong suaminya untuk hanya mencari nafkah yang halal. Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
kitab ati Muhammad. Baik, kita lanjutkan. Hak suami yang terakhir tadi adalah istri tidak boleh menyakiti suaminya, dan di antara hal yang paling menyakitkan ketika istri tidak menghargai pemberian suami. Tidak menghargai pemberian suami. Ini tentunya akan sangat menyakitkan. Seorang suami merasa dia tidak memiliki harga diri ketika apa yang dia berikan dianggap remeh oleh istrinya. Dan ini akan mematahkan semangat seorang suami dalam mencari rizki. Sebaliknya, jika istri pandai berterima kasih ketika suaminya memberikan nafkah kepadanya, istri menampakkan kebahagiaan, menampakkan betapa bersyukurnya dia sebagai seorang istri, menampakkan bagaimana dia begitu beruntungnya menjadi istrinya, maka jelas ini akan menjadi spirit tersendiri bagi suami untuk lebih bersemangat lagi dalam mencari nafkah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana cara mengetahui bahwa akhwat yang akan dilamar bersifat qanaah? Yang pertama, dari orang-orang di sekitarnya. Keluarganya mungkin sulit untuk objektif, maka sahabat-sahabatnya. Maka kita kirim intelijen khusus untuk mengecek gaya hidup akhwat yang hendak kita lamar. Yang kedua, tanda seorang wanita itu qanaah adalah memudahkan mahar. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, inna min yumnil mar'ati taisiru mahriha. Sesungguhnya termasuk dari keberkahan seorang wanita adalah memudahkan mahar. Jadi ketika kita tawarkan mau apa maharnya, dia bilang terserah. Apapun yang diberikan itu tidak terlalu penting, yang penting kita jadi. Nah, insya Allah ini adalah wanita yang qanaah. Tapi kalau dari awal sudah jelimet, ya, belum jadi istri saja sudah tetek bengek, ya, nanti kalau sudah berkeluarga lebih bengek lagi. Ya, minta ini, minta itu, pestanya begini, begitu, minta di hotel, minta di restoran mewah, ya, minta di gedung mewah. Tapi kalau yang terima apa saja, di tenda pun jadi, di masjid pun jadi, pakai nasi kotak pun jadi, pakai nasi kucing pun jadi. Nah, ini insya Allah adalah wanita yang qanaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi suami yang keras kepala, emosian, dan tidak hormat dengan orang tua saya? Orang tua saya meminta saya untuk berpisah. Bagaimana menurut Ustadz? Ya. Yang jelas, suami istri itu saling mempengaruhi. Karena kita itu terpengaruh dengan orang yang paling dekat dengan kita. Dan orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Maka di antara tujuan dari berumah tangga adalah saling melengkapi dan saling mengobati. Seorang suami pasti akan mendapatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Begitu juga seorang istri pasti akan mendapati kekurangan-kekurangan yang ada pada suami, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi saling melengkapi dan saling mengobati. Seorang yang penyabar misalnya ditakdirkan
mendapatkan pasangan yang mudah marah. Maka hendaknya yang penyabar ini terus bersabar agar pasangannya juga ikut sabar, agar terpengaruh, agar bisa bersabar. Jadi terus bersabar ya, dan diingatkan suaminya akan keutamaan menahan amarah. La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga. Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Maka petunjuk Nabi SAW ketika seorang marah hendaknya berwudu, karena syaitan itu tercipta dari api dan api itu akan padam dengan air. Disebutkan keutamaan menahan amarah, terutama jika suaminya hadir di kajian ini ya. Maka baca hadis-hadis tentang fadilah menahan amarah ya. Di antara ciri penduduk surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, dan orang-orang yang menahan amarah wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Jadi meskipun kita dalam posisi benar dan kita mampu marah, melampiaskan amarah, kemudian kita menahan amarah, maka jaminannya adalah surga. Maka dalil-dalil seperti ini perlu diingatkan terhadap orang-orang yang suka marah. Kemudian diingatkan juga tentang hak mertua. Bagaimana kebaikan mertua. Bagaimana dulu mertua mengasuh istrinya sejak kecil, justru ketika sudah dewasa berbaktinya bukan untuk orang tua tapi untuk suami. Dan ini mengingatkan untuk seluruh suami ya, agar pandai-pandai berterima kasih kepada mertua. Ingat, istri kita saat ini siapa yang memelihara? Mertua kita. Kita tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan nafkah sampai istri kita tumbuh dewasa. Di antara mereka bergelar sarjana, memiliki keahlian ini, memiliki keahlian itu. Ketika sudah memiliki kemampuan, yang dilayani adalah kita, suami. Dan mertua tidak menuntut. Maka di antara penghargaan kita kepada istri adalah juga menghargai mertua. Istri kita saat ini seperti ini adalah jasa mertua kita. Dan alhamdulillah kita dipilih di antara sekian laki-laki. Yang dipilih adalah kita. Maka hal-hal seperti ini perlu diingatkan kepada para suami yang mungkin kurang bisa menghargai para mertua. Demikian, dan mudah-mudahan keluarganya bisa dipertahankan ya, jangan cepat-cepat menuntut cerai ya. Karena perceraian itu dampak terburuknya, meskipun perceraian itu tidak haram ya, tapi dampak yang buruk yang pertama kali merasakannya adalah anak-anak. Meskipun bercerai baik-baik, suami tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Namun pasti perkembangan kejiwaan dan pendidikan anak-anak pasti akan terganggu. Karena seorang anak itu membutuhkan sosok ayah dan ibu dalam satu rumah. Jadi ketika terjadi perceraian, itu biasanya
kesepakatan hasil musyawarah anak-anak ikut ayah atau ikut ibu. Ya, meskipun hak yang paling besar adalah ibu. Namun jika hasil musyawarah memutuskan maka tidak masalah. Anak ikut ayah atau anak ikut ibu. Namun apa yang terjadi ketika seorang anak ikut ayah, kemudian dia tidak ada ibu kandungnya, jelas akan bermasalah. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang sebagaimana kasih sayang ibu kandungnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika anak ikut ibu, tidak ada ayah kandungnya, maka juga akan terganggu kejiwaannya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.